Anda kembali bersama kami di Metro hari ini. Pemirsa, setelah memeriksa sedikitnya 16 saksi, kini Polres Sukabumi, Jawa Barat telah menaikkan status kasus tewasnya seorang anak berusia 12 tahun. Diduga karena dianiaya oleh ibu tirinya ke tahap penyidikan. Polisi menemukan bukti kuat adanya tindak kekerasan yang dialami anak berinisial NS hingga korban meninggal dunia. Polres Sukabumi, Jawa Barat memeriksa intensif wanita berinisial TR, seorang ibu yang diduga telah tega melakukan penganiayaan hingga menewaskan anak tirinya, remaja berusia 12 tahun berinisial NS, warga Kecamatan Jampang Kulon, Sukabumi. Kini polisi telah menaikkan status kasusnya ke tingkat penyidikan usai ditemukannya bukti baru terkait dugaan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan NS meninggal dunia pada Kamis sore 19 Februari 2026 dengan adanya luka lebam dan melepuh di bagian tubuhnya. Tim penyidik sudah memeriksa sedikitnya 16 saksi serta mencari tambahan alat bukti sebelum menetapkan tersangka. Penyidik Polres Sukabumi menerapkan metode scientific crime investigation untuk menggali aspek psikologi forensik serta melibatkan Mabes Polri dalam memeriksa toksin forensik guna memperkuat pembuktian. Hasil visum sementara pada bagian luar tubuh NS ditemukan adanya luka pada badan korban, juga di bagian wajah NS, diduga akibat trauma panas serta trauma benda tumpul. Terkait dengan perkara kematian daripada anak NS, kita maraton selama 24 jam melakukan penyelidikan dan perkara sudah kita naikkan pada tingkat penyidikan karena kita sudah menemukan beberapa alat bukti yang tentunya bisa kita yakini ini ada peristiwa pidana, yaitu pidana dugaan kekerasan baik fisik ataupun psikis terhadap korban anak, yakni saudara NS. Sementara itu, kriminolog Hanifah Hasna menilai jika orang-orang terdekat dari korban adalah pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab dari kondisi mengenaskan yang dialami oleh NS. Temuan luka di tubuh korban disebutnya sebagai petunjuk penting dari dugaan adanya tindak pidana kekerasan terhadap NS. Nah, orang-orang di sekitar ini yang seharusnya bisa mempertanggungjawabkan kenapa anak umur 12 tahun ini dalam kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Nah, orang yang paling dekat siapa? Ayahnya, ibunya, mungkin keluarganya yang lain. Kalau sudah dipanggil 16 orang, berarti di antara itu kemungkinan adalah pelakunya kalau kita mau menunjuk siapa pelakunya. Tapi bagaimanapun juga, luka itu adalah petunjuk, bukan kesimpulan. Jadi perlu digali lagi siapa di antara orang-orang terdekat dari Ananda yang 12 tahun ini sehingga terjadi kematian. Sebelumnya, ayah korban Anwar Satibi sempat mengaku kaget saat bertemu NS yang kondisinya sangat memprihatinkan dengan kulit melepuh dan di sejumlah bagian tubuhnya terdapat luka lebam. Dari pengakuan istrinya, korban NS hanya menderita sakit demam biasa, namun melihat kondisi NS yang begitu lemah, korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Saat menjalani perawatan di rumah sakit inilah baru diketahui jika ibu tirinya pernah mencekoki NS untuk meminum air panas. Anwar juga mengaku jika sebelumnya putranya pernah mengadu kepada dirinya jika kerap dipukuli oleh ibu tirinya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Apit Hairuman, Metro TV. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman meminta kasus meninggalnya NS, anak berusia 12 tahun asal Sukabumi, Jawa Barat yang diduga tewas akibat dianiaya oleh ibu tirinya agar diusut secara tuntas. Menurutnya pelaku bisa dijerat dengan pasal-pasal dari Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana hukuman 15 tahun penjara. Komisi 3 DPR RI mengutuk keras kasus kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya seorang anak bernama Nizam Safi usia 12 tahun. Kami meminta kepada Polres Sukabumi, Jawa Barat untuk mengenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak kepada pelaku yang mengakibatkan meninggalnya Nizam Safi. Ancaman hukumannya dalam pasal ini adalah 15 tahun penjara. Kami juga meminta kepada Polres selaku penyidik untuk memeriksa dengan teliti apakah perbuatan yang dilakukan terhadap adik Nizam ini
berkelanjutan atau tidak. Kalau berkelanjutan, maka hal tersebut akan menjadi pemberat bagi si pelaku penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Nizam Syafei. Kami akan terus kawal kasus ini sampai ke persidangan agar almarhum dan keluarganya bisa mendapatkan keadilan. Pemirsa, apa bentuk keadilan yang diinginkan oleh orang tua kandung NS dari kasus meninggalnya anak mereka setelah diduga dianiaya oleh ibu tirinya? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ibu kandung korban, Ibu Lisnawati, bersama dengan kuasa hukumnya Krishna Murti. Juga ada anggota Komisi Pelindungan Anak Indonesia KPAI, Diah Puspitarini. Selamat sore Ibu Lisnawati, Bang Krishna, dan Ibu Diah. Selamat sore Mbak Eva. Saya mulai dari Ibu Lisnawati. Ibu, sebelumnya kami turut berduka yang mendalam atas berpulangnya putra Ibu dan peristiwa tragis yang menimpa putra Ibu. Ibu Lisna mendapatkan informasi meninggalnya NS dari ayah NS, Anwar. Apa yang disampaikan saat itu, Ibu? Dia sampaikan anaknya bilang sakit gitu. Sakit apa yang saat itu disampaikan oleh ayah NS, Pak Anwar? Dia bilang sakit paru-paru. Lalu Ibu langsung menuju ke rumah sakit ya? Iya. Dan saat Ibu tiba di rumah sakit, NS sudah meninggal dunia. Apa yang Ibu lihat dari kondisi anak Ibu saat meninggal dunia? Saya lihat di video sangat miris gitu. Miris karena Ibu melihat luka lebam, memar, atau seperti apa Ibu? Luka lebam. Melihat luka-luka lebam di matanya gitu sama di hidungnya. Apa kemudian yang disampaikan oleh ayah Pak Anwar dan Ibu tiri dari NS kepada Ibu? Pun si Raja katanya sakit kayak gitu bilangnya. Baik. Ibu kapan terakhir kali bertemu dengan almarhum NS, Ibu? Terakhir ketemu 4 tahun yang lalu. 4 tahun lalu, artinya saat NS berusia 7 tahun ya Ibu? Iya. Iya, dan Ibu sempat mengalami kesulitan saat ingin bertemu dengan anak kandung Ibu. Apa alasan yang membuat sulit untuk bertemu dengan NS, Ibu? Sering tutup-tutupi sama ayah kandungnya. Teleponnya. Baik. Sepanjang yang Ibu ketahui, apakah ayah NS memiliki kepedulian untuk memastikan kondisi NS atau cenderung abai? Kayak cenderung abai ke anaknya gitu. Baik. Saya ke Bang Krishna. Bang Krishna, terbaru Ibu Lisnawati melaporkan mantan suami atau ayah kandung NS ke Mapores Sukabumi ya. Apa poin laporannya, Bang Krishna? Kita baru selesai ya dari Polres Sukabumi tadi bersama dengan klien saya Bu Lisna melaporkan seperti yang tadi dikatakan Bu Lisna bahwa ada petunjuknya dikabarkan adanya Nizam sakit. Lalu kemudian Ibu Lisna bilang kalau sakit dibawa ke rumah sakit. Belum sempat gitu loh. Belum sempat. Loh, belum sempat? Itu terjadi kalau nggak salah sekitar hari Minggu tanggal 15 gitu loh. Terus kemudian bermula tanggal 15 sampai ke tanggal 17. Artinya anak sudah kritis. Kenapa baru sekian hari dibawa ke rumah sakit gitu loh. Nah, petunjuk chat itu yang membuktikan bahwa terjadi pembiaran. Artinya penelantaran yang dilakukan oleh ayahnya. Makanya kan Ibu Lisna minta bagaimana kepada kuasa hukum. Kami bilang ini masuk dalam penelantaran. Akhirnya tadi kami datang ke Polres, diskusi konseling dengan penyidik bahwa bukti-bukti kita perlihatkan, dan alhamdulillah tadi laporan polisinya telah diterima. Terkait dengan dugaan pembiaran dan penelantaran, bukti-bukti apa yang dimiliki oleh Ibu Lisnawati? Saya ingin tanya ke Ibu Lisna.
dari chat-chatannya ayahnya sama video sama foto anak saya waktu pas belum meninggal juga. Ada bahasa, dijelasin aja bahasanya, Bu Lisna. Yang disampaikan dalam pesan atau chat tersebut, Bahasa Ibu Lisna? Bun, katanya si Raja sakit. Kenapa enggak dibawa ke dokter kayak gitu? Kata dia sibuk, tetapi kanan ke arah Jakarta Tangerang Serpong dalam 1,4 km. Baik, mohon maaf saya kurang bisa mendengar jelas, tetapi ada dugaan pembiaran dan penelantaran, mungkin bisa ditambahkan Pak Krisna sebelum saya ingin Artinya, kan tanggapan Ibu dalam Dia. chat itu kan pakai bahasa Sunda. Tadi dijelaskan oleh Bu Lisna, saya juga kurang mengerti bahasanya. Tadi kurang lebih Bu Lisna bilang, ya udahlah katanya kalau udah mati nanti tinggal kita kubur aja katanya gitu. Kalau udah mati nanti kita tinggal kita kubur di kuburnya di dekat bapaknya gitu ya, Bu Lisna ya. Ya. Ya seperti itu chatnya. Baik, Bu Dia, bagaimana tanggapan KPAI mencermati dan mengawal kasus ini dengan tambahan tadi dugaan pembiaran dan penelantaran dari ayah kandung NS? Memang kalau neglected itu mesti nanti akan berakhir dengan abuse. Jadi sebelum terjadi kekerasan itu mesti ada penelantaran ataupun sebaliknya. Setelah terjadi kekerasan itu juga pasti ada penelantaran. Sebenarnya itu teori secara umum ya Mbak. Dan kalau memang kami sebenarnya berupaya ya mana yang terbaik untuk anak, dan kalau memang bapak dilaporkan tidak masalah ya. Artinya kan di sini nanti ada ibu, ada bapak ya, dan kami berharap kepolisian untuk betul-betul memproses laporan ini dengan sebaik-baiknya gitu. Dan juga ini untuk demi keadilan serta kepentingan terbaik bagi anak dan hak anak yang sudah meninggal adalah mendapatkan kejelasan penyebab kematiannya. Jadi tidak masalah, yang terpenting adalah kepolisian memproses semuanya. Begitu Mbak, kalau kami berharap. Baik, dan terbaru juga Ibu Lisna mengadu ke KPAI untuk mengawal proses hukum. Ya, betul. Apa yang Ibu Lisna harapkan dalam proses hukum yang berjalan saat ini, Ibu Lisna? 500 meter. Gunakan lajur kanan, putar balik. Ibu Lisna? Baik, saya lanjutkan ke Bu Diah ya. Ya. Oke, Bu Diah, Ibu Lisna kan terbaru mengadu ke KPAI untuk mengawal proses hukum. Apa yang disampaikan Ibu Lisna yang diharapkan dalam proses hukum yang berjalan saat ini? Ya, dari Ibu Lisna ini mengharapkan keadilan untuk anak, kemudian juga ya siapa yang bertanggung jawab dan lain sebagainya. Kami akan menindaklanjuti, hari ini tadi sudah berkoordinasi, dan besok saya akan turun ke Sukabumi Mbak. Kami akan memastikan dan juga memastikan Polres Sukabumi ini menjalankan prosedur sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 59A ya, bahwa proses hukum harus cepat. Nah, itu yang terpenting. Dan kemudian besok kami juga akan menyempatkan untuk ziarah ke makam almarhum. Begitu Mbak. Oke, terkait dengan harapan proses hukum yang Terima tepat. kasih ya Mbak. Baik, Ya. saya lanjutkan Gimana, Mbak? ke... Iya, saya lanjutkan. Tadi saya mendengar suara Ibu Lisna. Silakan Ibu Lisna, kalau ada yang disampaikan. Iya, terima kasih untuk Dalam 900 meter. Belok kiri ke inspeksi Iya, irigasi. Ibu Lisna. Baik, saya ingin ke Pak Krisna, mungkin juga bisa menyimpulkan ya apa yang disampaikan oleh Ibu Lisnawati. Mohon maaf karena ada gangguan komunikasi kami dengan Ibu Lisnawati. Terkait dengan proses hukum juga sempat ada histori, pernah ada kejadian penganiayaan dilakukan oleh Ibu Tiri dan diketahui oleh ayah kandung. Apa yang Ibu Lisna ketahui dan disampaikan oleh Pak Krisna terkait dengan peran Ibu Tiri dan ayah kandung dalam kasus ini? Jadi kami luruskan kenapa 4 tahun tidak bisa bertemu, karena memang satu, kan seperti yang disampaikan Bu Lisna kepada kami bahwa
Bu Lisna itu dianggap katanya sudah mati gitu loh, kan dibilangin kepada Nizam bahwa dia sudah mati. Terakhir tahun 2023 neneknya ketemu, sempat nengok ke pesantren terus ketemu. Lalu Nizam tuh sudah minta banget kepada neneknya untuk tinggal sama nenek aja, nggak mau tinggal di situ katanya gitu. Nah, kenapa Bu Lisna sendiri tidak mengejar untuk mencari di mana si Nizam untuk bertemu Nizam? Karena menurut keterangan Bu Lisna dari awal perkawinan mereka waktu hamil sudah dilakukan KDRT, sudah dilakukan KDRT, ya kan, lah sampai rambutnya dibacok pakai golok gitu loh. Terus mengalami pemukulan, mengalami jadi traumatiknya tinggi. Karena ada mantan suaminya seperti bagaimana mentalitasnya, temperamennya, ya kan? Jadi dia mencoba untuk tidak mau menghubungi dan takut jadi kekerasan, jadi traumatik buat Bu Lisna sendiri. Gitu. Masih lurus kok. Nanti ada SPP, boleh belok kiri. Baik, terakhir saya ingin ke Bu Dia, singkat saja Ibu dengan area kasus yang masuk area domestik, bagaimana pengawasan dan tindak lanjut agar kasus serupa tidak terulang lagi? Yang pertama untuk kasus anak N ini, nanti kami juga akan mendampingi Bu Lisna dan kuasa hukum ya ke LPSK karena mungkin diindikasikan adanya intimidasi dan lain sebagainya. Kemudian untuk pelajaran kita semua bahwa yang pertama pengasuhan yang terbaik itu adalah pengasuhan yang terbuka, ya, tidak ada kekerasan tentu saja, dan yang terpenting adalah bagaimana orang dewasa ini betul-betul orang dewasa ini ya bapak ibu menghadirkan secara diri ataupun juga keberadaannya kepada anak meskipun sudah berpisah, tetapi kan seharusnya masing-masing masih bisa berkomunikasi ya. Nah, di dalam kasus ini kan tidak, Ibu Lisna tidak mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak. Kemudian yang kedua, kepada tetangga dan lain sebagainya, felisida itu bisa sekali kita deteksi karena sebelumnya itu terjadi kekerasan, ya, pasti ada kekerasan sebelumnya. Nah, kekerasan ini kalaupun ada tetangga, masyarakat ataupun juga kepada keluarga besar yang mengetahui, mohon untuk dilaporkan, diingatkan ataupun dilaporkan, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan yang terjadi seperti saat ini, tentu saja kita tidak ingin ya kejadian seperti ini terulang lagi. Nah, yang terakhir adalah kami mohon sekali kepada pemerintah desa terutama, bahkan mungkin RT RW itu mendata keluarga rentan. Nah, kasus Mas N ini, almarhum ini kan juga dari keluarga rentan. Artinya kan dia tidak dari bapak ibu yang hidup bersama, ya. Kemudian yang kedua juga ini ada ibu sambung. Nah, kami mendata juga beberapa kasus felisida ini kan juga pelakunya adalah ibu tiri, ya. Dan itu juga jumlahnya lumayan gitu, sehingga memang ini harus menjadi perhatian bersama, diedukasi, kemudian dipantau kalau ada terjadi laporan dan lain sebagainya kekerasan itu juga harus ditindak. Begitu, Mbak. Baik, terakhir singkat saja tadi soal dugaan intimidasi akan lapor ke LPSK, Bang Krisna, singkat, dugaan intimidasi apa? Ada beberapa ancaman di WA-nya Bu Lisna, yang mengatakan kamu jangan ngomong terlalu banyak, kamu jangan seperti ini. Terus banyak nomor-nomor yang tidak dikenal akhir-akhir ini, rumah kamu tinggal di mana gitu loh, kamu di mana tinggalnya, apa dan sebagainya. Nomor-nomor itu tidak dikenal oleh Bu Lisna. Makanya kita bilang lebih baik kita akan ke LPSK aja, untuk mengamankan dirinya Bu Lisna. Sehubungan ada WA yang kita tidak kenal dan kita anggap ini adalah teror gitu loh, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Lisna, terima kasih Bang Krisna dan juga Ibu Dia sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.